Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan hati yang bersih kepada kita sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Karena banyak orang yang mendengarkan azan tapi hati dan jasadnya tidak tergerak untuk ke masjid. Alhamdulillah, setelah melaksanakan sholat kita semuanya wirid bareng, ya, wirid bersama-sama, tilawah Al-Quran bareng-bareng. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa, dan kita lanjutkan dengan tadabbur beberapa ayat dari Al-Quran. Semoga kenikmatan ini senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya, dan semoga menjadi jalan hidayah, jalan kesuksesan dan keberkahan bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah mengikuti, mengkaji, melaksanakan dan mendakwahkan risalah Nabi Muhammad SAW. Kita memohon kepada Allah semoga hidup kita sukses berkah, semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Ya Allah, pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah SAW. Halalkan syafaatul uzmanya kepada kami semuanya. Perkenankan kami memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan tadabbur surat Yasin ayat ke-7 sampai ayat ke-10, ya. Silakan dibuka mushafnya, dibuka tafsirnya. Sebelum kita baca tafsir, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kita akan terjemahkan. Saya akan bacakan sekali dan nanti silakan diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Laqad haqqal qawlu, sungguh pasti berlaku perkataan. Di sini maksudnya hukumannya. Ala aktsarihim, terhadap kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan fi a'naqihim, belenggu pada leher mereka. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, sesungguhnya kami telah menjadikan belenggu pada leher mereka. Fahiya ilal adhqani fahum muqmahun, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengada. Berarti gimana itu? Ini ya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di hadapan mereka saddan, sekat atau dinding, wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka juga ada sekat. Faghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Wasawa'un 'alaihim, dan sama saja bagi mereka, a'anzartahum, apakah engkau memberikan peringatan, am lam tunzirhum, atau
kalian tidak memberikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Wallahu a'lam bissawab. Beberapa ayat yang kita baca ini menggambarkan ya hukuman yang layak bagi mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka akan diikat, kemudian tangannya dibelenggu, kemudian mereka akan dipenjara, ya, dimasukkan ke dalam satu ruangan yang depannya belakangnya itu ada pembatas, ya, dipenjara kalau bahasa kita ya, dikerangkeng. Kita baca tafsir. Bismillah. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allamu mawti'atun lil qasam, ay wallahi laqad wajaba 'adzaban nar. Ya. Lam di situ menunjukkan sumpah. Maksudnya wallahi, demi Allah, laqad wajaba 'adzaban nar, sungguh telah wajib bagi mereka mendapatkan siksa api neraka. Ala aktsarihim, mayoritas mereka, haulai musyrikin, yaitu orang-orang musyrik, bisabab israrihim alal kufri wal inkar, karena dengan sebab israrihim mereka terus menerus alal kufri, dalam kekafiran, wal inkar, dan keingkaran, wa adamu ta'athurihim bitadzkiri wal inzar, dan tidak ada ta'athur, tidak ada pengaruh, tidak ada dampak. Wa adamu ta'athurihim, itu tidak ada pengaruhnya bagi mereka, tidak ada dampaknya mereka, bizikri wal inzar, baik dengan peringatan ataupun dengan ancaman. Sudah diingatkan, sudah diancam, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Gitu, fahum lidzalika la yu'minuna bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Fahum, maka mereka, lidzalika, untuk hal itu itu apa? Sudah diingatkan dan juga sudah diancam. La yu'minuna, tidak mau beriman, mereka tetap tidak mau beriman, bima ji'tahum bihi, dengan apa-apa yang engkau bawa kepada mereka ya Muhammad, wahai Muhammad. Muhammad, ternyata orang-orang kafir Quraisy itu, engkau telah datang kepada mereka, engkau telah mengajarkan risalah kepada mereka, bahkan engkau telah mengingatkan dan telah memberikan ancaman kepada mereka. Ternyata orang-orang kafir Quraisy itu tetap tidak mau beriman dan mereka tetap ingkar. Maka oleh karena itu mereka berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini menggambarkan kepada kita semuanya, hal yang pertama harus kita lakukan adalah dakwah. Ya, ajak mereka. Urusan mereka mengikuti dakwah atau tidak mengikuti dakwah bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Akan diapakan oleh Allah, silahkan saja, itu bukan urusan kita. Ya. Thumma bayyana ta'ala sababa tarkihim al-iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa sebenarnya yang menjadikan mereka tidak mau beriman. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. Tamthilun wa taswirun, ini adalah tamthil, perumpamaan, wa taswirun, dan gambaran di halil musyrikin, kondisi orang-orang musyrikin, fi dhalalihim, dalam kesesatan mereka, bihalil ladzi ja'ala fi yadihi ghillun, yang mana seakan-akan fi yadihi, pada tangannya, ghillun, terdapat apa namanya? Borgol, ya. Wa jama'at yadahu ila unuqihi, sudah diborgol, kemudian si tangannya itu digabungkan ke unuqihi, ke ininya apa namanya? Tengkuknya sini. Ghillun, apa? Fa baqiya rafi'an ra'sahu, kemudian si
si kepalanya itu menengadah ke atas. Terus mana tadi? La yakhfaduhu, dan tidak menunduk. Qala fil Jalalain, di dalam tafsir Jalalain dikatakan hada tamthilun, ini adalah perumpamaan, wal murad annahum la yuz'anuna lil iman, maksudnya mereka adalah tidak akan pernah mengumumkan keimanan mereka, wala yahfaduna ru'usahum lahu, dan mereka tidak akan pernah menundukkan pandangannya kepada keimanan. Ini menunjukkan kesombongannya. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sombong lagi. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan wal makna ayat, makna ayat itu maksudnya adalah inna ja'alna haulal mahtum alaihim bisyiqa, kami jadikan pada mereka al mahtum, ini sudah terkunci, ya, bisyiqa, dengan hati yang sangat keras. Kaman ju'ila fi 'unuqihi ghillun, sebagaimana orang yang pada tengkuknya ada ghillun, ya, ada apa tadi, diborgol. Wa jama'at yadahu ma'a 'unuqihi tahta zaqanihi, kemudian digabungkan tangannya dengan tengkuknya itu tahta zaqanihi, di bawah zaqanun ini. Jadi begini nih. Mohon maaf ya, saya kasih gambaran. Ya. Ini udah gak bisa ngapa-ngapain, tapi mereka masih sombong kayak begini nih. Ya, itu masih menunjukkan kesombongan yang sangat luar biasa, ya. Kemudian fartafa ra'sahu fasara mukhmihan, kemudian setelah mereka diikat seperti itu, kepalanya diangkat, fasara mukhmihan wal mukhmah war rafi'u ra'sahu, kemudian mereka jadinya seperti tadi, ya seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa ini? Ini menunjukkan kesombongan pada diri mereka, ya. Waqtafa bi dzikril ghil, dan cukup disebutkan di situ di borgol, fil unuq, di tengkuknya, an dzikril yadain, dan kedua tangannya disebutkan, li'anna al-ghilla innama yu'rafu fi ma jama'al yadain ma'al unuq, wa qala Abu Su'ud li'anna al-ghulla innama yu'rafu fi ma jama'al yadain ma'al unuq, dan ghul itu ya kondisinya seperti tadilah, ya, seperti ini. Itu menunjukkan bahwa seseorang benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Su'ud mengatakan, "Muthilah halahum", kondisi mereka diumpamakan bihalil ladzi ghullat a'naqahum, seperti orang-orang yang diikat tangan ke leher mereka, ya, fahiya ilal azqan fal aghlal muntahiyatu ila azqanihim, dan di borgolnya itu mereka sampai ke azqanihim, dagu-dagu mereka. Ini kalau bahasa Sunda itu dibakutut. Bakutut itu diikatnya luar biasa sampai tidak luas untuk bergerak sama sekali. Fal alqad muntahiyatun ila azqan fala tad'uhum yaltafituna ila al-haq, maka fala tad'uhum, fala tad'uhum yaltafituna ilal haq, maka sudah tidak ada harapan mereka bisa menengok kepada kebenaran. Wala yu'tafuna a'naqahum nahwahu, begitu juga leher mereka sudah tidak bisa melihat ke sana kemari, gitu ya. Wala yut'atuna ru'usahum ghaduna absarahum bihaitsu la yakaduna yarawna al-haq. Nah, ini karena di borgolnya habis-habisan, udah nggak bisa nengok kanan kiri, nggak bisa kemana-mana. Cuma dia begini doang, menunjukkan kesombongan mereka, ya. Ini
gambaran yang sangat mengerikan ya, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran padahal kebenaran itu sudah sangat jelas di hadapan mata mereka. Aw yanzuruna ila jihatihim la yakaduna yarawna al-haq aw yanzuruna ila jihatihi. Mereka tidak akan pernah lagi bisa melihat kebenaran, aw yanzuruna ila jihatihi, atau mereka bisa melihat ke arah kebenaran itu. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda qala usul hadha tatimmatun litamthili wa tatimmatun litamthil wa takmilun lahu. Kata Abu Su'un, ayat ini waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Kalau tadi jasad mereka, kalau sekarang tempat mereka. Ya, di depannya ada apa tadi? Ada sekat, di belakangnya ada sekat ya. Kita bayangkan di kerangkeng ini ya. Jadi jasadnya udah diikat, kemudian tempatnya juga di kerangkeng. Wa hadza tatimmatun, ini adalah penyempurna litamtsil, untuk menggambarkan, wa takmilun lahu, ini udah sempurna banget gitu itunya gambarannya. Ay ja'alna min amamihim saddan aziman, kami jadikan di depan mereka pembatas atau kerangkeng aziman yang sangat besar. Wa min waraihim saddan, dan di belakang mereka juga ada kerangkeng yang sangat besar, yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Kadzalika, demikian juga. Jadi di depan dan di belakangnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kerangkeng yang sangat kuat, yang sangat besar. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Faqattayna bihima. Faqattayna, kami tutup bihima, dengan dua hal itu, absarahum, pandangan mereka, fahum bisababi dzalika la yubsiruna syai'an asla. Oleh karena itu mereka tidak bisa melihat apapun aslinya ya. Li'annahum asbahu mahsurin baina sadaini hailain, karena jasad mereka sudah terikat kayak begitu, kemudian mereka juga ada batas di kerangkengnya sehingga nggak bisa ngelihat kemana-mana. Kalau sekarang tuh apa ya, dimasukin peti kemas tuh, yo mau ngelihat apa coba, dimasukin peti kemas. Kalau sekarang peti kemasnya gede-gede kan, ini khususnya untuk satu orang dimasukin ke situ, mau bisa lihat apa dia? Udah nggak bisa ngapa-ngapain dia, udah mau nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian dia sudah nggak bisa bergerak bebas ya, karena tempatnya sangat sempit. Mahsurin baina saddaini hailain, mereka terpenjara di situ tuh. Wa hadza bayanun likamali fadha'ati halihim, ini adalah gambaran untuk menunjukkan kehinaan kondisi mereka. Wa qawnihim mahbusin, karena kondisi mereka terpenjara. Fi matmuratin al-ghaib, di dalam apa ya, di apa istilahnya, mereka tenggelam dalam kesesatan mereka, wal jahalat, dan kebodohan mereka. Mahrumina anin nazar fil adillati wal ayat, seakan-akan mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat dalil-dalil dan ayat-ayat. Udah enggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau kayak begitu ya. Waliyadzubillah. Qala al-mufassirun, para ulama tafsir mengatakan, wa hadza kulluhu tamtsilun lisaddi tariqil iman alaihim, ini semuanya merupakan gambaran ketika Allah Subhanahu wa taala telah menutup jalan-jalan keimanan ya. Hari ini kan informasi tentang Islam, informasi tentang indahnya syariat Islam itu banjir ya, tinggal nanya AI akan jawab. Tapi yang namanya keimanan itu ternyata tidak seperti itu, karena berawal dari hati seseorang. Kalau hati seseorang sudah tidak mau menerima, mau dijelaskan dengan sejelas-jelasnya juga tetap aja tidak mau menerima. Nah, ini gambarannya ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup hati orang tersebut, tutup pandangan orang tersebut untuk melihat kebenaran. Jadi seakan-akan Islam salah aja terus ya. Dan selain Islam benar. Ini bahaya sekali kondisi jiwa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Biman
biman suddat alaihi tariq fahuwa la yahtadi li maqsudihi. Biman, dengan apa suddat alaihi tariq, di apa namanya, diisolasinya jalan, fahuwa la yahtadi li maqsudihi, maka mereka tidak bisa mendapatkan hidayah li maqsudihi, dengan apa yang mereka maksudkan. Bagaimana mungkin mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan jalannya pun sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi gambaran bagi kita. Jangan sampai begini, kita pesantren di pesantren ya, tapi kita enggak ngerti Islam. Bukan salah pesantrennya, ya santrinya aja enggak mau belajar. Ya, jangan sampai kita pesantren di pesantren Quran, tapi ketika lulus pesantren bacaan Quran belepotan. Jangan salahkan pesantrennya, salahkan entenya kenapa nggak benar pesantrennya. Nah, ini kerugian yang sangat besar. Kalau di ayat ini sedang menceritakan orang-orang kafir, ya, maka jadikan ayat ini seakan-akan untuk menceritakan kita semuanya. Jangan sampai kita seperti itu, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala selama kita ada di pesantren. Wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum, ay yastawi 'indahum inzaruka ya Muhammad wa takhwifika lahum wa 'adamihi. Sama saja bagi mereka inzaruka, peringatan darimu ya Muhammad, wahai Muhammad, wa takhwifuka lahum, atau engkau memberikan ancaman lahum bagi mereka. Takhwif itu arti asalnya adalah ditakut-takuti. Kalau kamu kayak begini masuk neraka, kalau kamu begini rugi di dunia dan juga nanti di akhirat. Sama aja, ya. Mau ada mau tidak ada sama aja. Lianna man khayyama 'ala aqlihi zalama dhalal, karena barang siapa yang akalnya sudah tertutup, ya, zalama dhalal, dengan kesesatan, wa ash'ashat fi qalbihi syahwat tughyan, dan hatinya telah dipenuhi dengan syahwat nafsu at-tughyan, pembangkangan, la tanfa'ul qawari' waz zawajir, maka tidak akan pernah bermanfaat bagi mereka, ya, peringatan-peringatan waz zawajir dan larangan-larangan. Dihabisin aja. Gaspol si gaspol, tapi kalau gaspolnya pada kemaksiatan dan dosa, ya ruginya diri sendiri, ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. La yu'minun fahum bisababi dzalika la yu'minun. Oleh karena tadi hawa nafsu, syahwat yang membelenggu diri mereka, ya, walaupun mereka sebenarnya tahu kebenaran, gimana tidak tahu? Orang Nabi Muhammad SAW terus mengingatkan mereka, ya, tapi mereka tidak mau mengikuti itu. Nah, karena tidak maunya, karena syahwat mereka, karena hawa nafsu mereka, ya, fahum bisababi dzalika la yu'minun, mereka tidak mau beriman. Li'anna al-inzar la yakhluqul qulubul maitah, karena peringatan itu tidak akan pernah bisa menghidupkan hati yang mati. Innama yuqadul qalbul hayy, peringatan itu akan menjadikan hati menjadi hidup, al-musta'ad litalaqiyal iman, bagi hati yang siap memang bertemu dengan keimanan. Jadi kalau hatinya mati, diceramahin, dinasihatin, udah tetap nggak ada perubahan. Ya, ini peringatan kepada kita semuanya. Ya, mintalah kepada Allah hati yang hidup. Ya Allah, hidupkan hati saya ya Allah, sehingga kalau menerima nasihat dari ustaz, menerima nasihat dari teman, apalagi diperingatkan oleh ustaz dan teman, sadar. Ya, dan ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ya, wa hadza tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kashfu li haqiqati man tawat alaihi qulubun min at-tughyan, dan ini juga sebagai pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai penjelasan bagi hati-hati mereka yang penuh dengan pembangkangan. Jadi walaupun Nabi SAW telah memberikan peringatan-peringatan, kalau hati orangnya tidak mau menerima peringatan itu, maka tetap mereka tidak akan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pentingnya bagi kita semuanya, ya,
mohonlah kepada Allah hati yang senantiasa lembut. Mohonlah kepada Allah hati yang hidup, agar semua ayat-ayat Al-Quran, nasihat-nasihat dari orang lain itu bisa menjadikan hati kita semakin ingat kepada Allah, sehingga hari demi hari kita semakin membaik. Ya, ketika hati kita keras, maka dinasihati dengan cara apapun, maka nasihat-nasihat itu tidak akan pernah membekas di hati kita. Ya, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya, teruslah berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, kalau santri itu malas, dengan kemalasan itu justru antum akan rugi. Ya, kenapa? Karena kita tidak akan dihantarkan oleh Allah kepada ilmu, kepahaman. Ya, akhirnya apa? Lulus dari pesantren, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, teruslah berjuang, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Fanadamatul uqba, maka sejatinya nadamah itu apa? Penyesalan yang sangat luar biasa. Menyesal liman yatakasal, bagi mereka yang bermalas-malasan. Ingat ya, apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan memberikan kebaikan, dan semua salah dan dosa yang kita lakukan maka akan menghasilkan kenestapaan baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, perbaiki seluruh amal-amal kami, istiqomahkan kami dalam kebenaran, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa berjuang mengkaji, mengamalkan, mendakwahkan dan memperjuangkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.